Bab 3051. Mata Arne memiliki kilatan menantang di dalamnya. Dia ingin melihat berapa banyak kristal roh yang akan diambil Jack dan siapa yang akan dia pertaruhkan. Logikanya, dengan betapa arogannya pria itu, dia akan bertaruh pada dirinya sendiri, tetapi mungkin juga bocah itu akan melempar bola melengkung dan mempertaruhkan kristal rohnya pada binatang itu. Setelah Arne mengatakan semua itu, dia menarik rasa ingin tahu semua orang di sekitar mereka juga. Mereka ingin melihat berapa banyak yang akan dipertaruhkan Jack dan apakah Jack akan bertaruh pada binatang itu atau dirinya sendiri. Menghadapi tatapan ingin tahu dari kerumunan, Jack mempertahankan ketenangannya, tidak peduli apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain. Mereka tidak tahu keterampilan Jack sama sekali dan mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia juga tidak ingin mereka tahu lebih banyak tentang dia. Dia berbalik dan berjalan ke area taruhan di luar Kolosseum. Tindakan Jack menyebabkan semua orang berdiri dari tribun penonton juga, mengikuti Jack menuju area taruhan. Rudy praktis berlari untuk mengikuti jejak Jack. Ketika dia sampai di sisi Jack, Rudy buru-buru berbisik, "Jack, berapa banyak kristal roh yang harus saya pertaruhkan?" Jack menghela nafas saat dia menghadap ke depan, memikirkannya sejenak sebelum dia perlahan berkata, "Apakah kamu percaya padaku?" Rudy tercengang mendengar itu. Bukankah itu pertanyaan konyol? Jika Rudy tidak mempercayai Jack, mengapa dia mengikutinya kemana-mana? Rudy mengerutkan kening dan berkata, "Tentu saja aku mempercayaimu. Siapa yang akan aku percayai jika bukan kamu?" Jack menegakkan punggungnya, tersenyum tipis. "Karena kamu mempercayaiku, maka pertaruhkan semua yang kamu miliki untukku. Kemungkinannya adalah 1:7, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik." Jack hanya memiliki perkiraan kekayaan Rudy. Dia mungkin tidak memiliki 1.000.000 kristal roh, tetapi Rudy pasti memiliki 500.000. Lagi pula, Rudy sudah menjadi seorang alkemis untuk sementara waktu, dan dia seharusnya memiliki tabungan. Rudy bahkan tidak perlu memikirkannya sebelum dia mengangguk setelah mendengar itu. "Aku berencana melakukan itu." Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka tiba di area taruhan. Pada saat itu, sekelompok besar prajurit berada tepat di belakang mereka. Semua dari mereka penasaran menyaksikan saat mereka melihat setiap tindakan Jack. Jack tidak peduli betapa panasnya penampilan mereka. Dia melihat penjaga di belakang meja panjang. Dia seperti penjaga lainnya, berdiri dengan tubuhnya tegak dan tidak menunjukkan sedikit pun emosi seperti mesin yang dibuat untuk kota 100 binatang. Jack tidak ragu sama sekali sebelum mengeluarkan 1.000.000 kristal roh dan menyerahkannya kepada penjaga, berkata, "Saya ingin bertaruh 1.000.000 kristal roh. Semuanya akan ada pada saya." Penjaga secara mekanis mengumpulkan kristal roh sebelum menuliskan namanya di segmen prajurit. Jack mendengar desahan kolektif ketika dia mengatakan itu. Beberapa orang mulai berkomentar bahwa Jack berasal dari tempat khusus untuk dapat membayar 1.000.000 kristal roh. Yang lain berkomentar bahwa Jack benar-benar gila karena begitu percaya diri. Dia tampaknya tidak peduli seberapa keras taruhan besi hitam itu. Bab 3052. Dengan itu, Jack berjalan ke samping. Rudy, berdiri di belakangnya, melangkah setelah Jack memasang taruhannya dan tidak ragu sama sekali saat dia mengeluarkan semua tabungannya dari cincin penyimpanannya. Itu adalah 67.000 kristal roh, semuanya ditempatkan pada Jack. Dia kemudian berjalan ke sisi Jack. Pada saat itu, semua orang mulai melihat mereka berdua secara berbeda saat diskusi perlahan semakin keras. Mereka sudah duduk bersama sejak awal. Pria di samping Lucius selalu melindungi Lucius. Jelas bahwa hubungan mereka cukup dekat. Sekarang sepertinya mereka tidak hanya dekat tetapi sangat lambat. Orang itu mengeluarkan kristal roh dalam jumlah ganjil, jadi hanya itu yang dia miliki. Dia mempertaruhkan segalanya pada Lucius. Tidak takut kehilangan semuanya. Dia mendengar semua yang kita katakan sebelumnya. Apakah dia benar-benar percaya diri pada pria Lucius ini, dan benar-benar merasa Lucius bisa memenangkan taruhan besi hitam? Jangan melebih-lebihkan mereka berdua. Mereka pasti datang dari tempat yang tidak penting. Mereka mungkin tidak tahu seberapa kuat orang lain. Orang di sebelah Lucius itu mungkin tidak memiliki pengalaman nyata dan hanya mempercayainya secara membabi buta. Dia akan akhirnya menangis. Kamu benar, keduanya jelas tidak tahu apa-apa.
Siapapun dengan kecerdasan apapun tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan. Orang-orang ini mengangkat suara mereka saat mereka berbicara, sepertinya mereka berdua ingin mendengar semuanya. Namun, baik Jack, yang adalah Lucius, dan Rudy bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Itu buang-buang waktu untuk melawan mereka. Sebelum hasilnya keluar, mereka tidak memiliki cara untuk mengubah pikiran orang-orang itu sama sekali. Siapapun yang masih memiliki kristal roh di tangan datang dan memasang taruhan mereka juga. Setelah Rudy memasang taruhannya, dia hanya berdiri di samping Jack. Para prajurit dari tribun penonton mengikuti. Ketika mereka memasang taruhan mereka, mereka tidak ragu sama sekali untuk mempertaruhkan kristal roh mereka pada binatang buas. Seorang pria botak yang mengenakan seragam Pavilion Rosevins mengeluarkan semua yang dia miliki, total 760.000 kristal roh, dan mempertaruhkan semuanya pada binatang buas. Pria botak itu memiliki ekspresi yang sangat senang di wajahnya, tampak seperti seorang pengemis miskin yang menjadi kaya dalam semalam. Setelah dia mengeluarkan semua kristal rohnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, 760.000 kristal roh akan menjadi 1.520.000 dalam sekejap. Aku akan menjadi seorang jutawan. Setelah semua kekalahan dan kemenangan saya, beberapa taruhan setelahnya, saya hanya berhasil mendapatkan 20.000 kristal roh. Saya tidak percaya keberuntungan saya akan berubah begitu saja. Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Jack. Aku harus berterima kasih, sungguh. Jika kamu tidak memulai taruhan besi hitam, aku tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak kristal roh sekaligus. Senyum pria botak itu lebar ketika dia berbicara seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre. Ekspresi Jack tetap tidak berubah pada kata-kata itu. Rudy mengerutkan kening sambil menatap pria botak itu, kesal. Pria botak itu sama sekali tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia hanya mengejek Jack. Rudy mendengus dingin saat dia berbalik, tidak peduli dengan orang seperti itu. Mereka semua sangat senang dengan diri mereka sendiri, yakin bahwa Jack akan kalah. Dia akan membiarkan mereka berpikir apa yang mereka inginkan. Meskipun Jack akan melalui 3 pertempuran di atas panggung, Rudy yakin bahwa Jack mungkin tidak membutuhkan banyak waktu. Bab 3053. Paling-paling dalam 2 jam, mereka akan melihat siapa yang akan tertawa. Orang-orang yang mengambil bagian dalam taruhan mengambil 2/3 dari penonton, dan di antara mereka, hanya satu dari mereka adalah seseorang yang Jack kenal. Orang itu bertaruh 100.000 kristal roh pada Jack. Itu adalah prajurit pengembara yang mengenakan jubah hijau dari sebelumnya, pria yang sama yang dicaci oleh Leslie. Pria berjubah hijau telah bertaruh pada binatang itu dalam pertempuran sebelum yang terakhir, memenangkan 3 kali kristal rohnya. Pada saat itu, dia mengambil sebagian dari itu dan mempertaruhkannya pada Jack. Ketika pria berjubah hijau itu berteriak bahwa dia akan mempertaruhkan 100.000 kristal roh pada prajurit itu, semua orang tercengang. Mereka memandang pria berjubah hijau dengan jijik dan ejekan. Orang ini sudah gila, sama seperti Lucius. Keduanya pernah diancam oleh Leslie sebelumnya, tapi pria berjubah hijau ini sedikit lebih pintar dari Lucius. Setelah diancam oleh Leslie, dia tidak membalas. Dengan apa yang dia lakukan sekarang, jelas bahwa dia datang ke paviliun rusa. Itu benar. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Apakah dia tidak khawatir diancam lagi? Apakah dia pikir dia harus menggandakan diri karena dia sudah dalam situasi yang buruk? Jack memandang pria berjubah hijau itu dengan rasa ingin tahu, dan tatapan mereka bertemu. Dia tidak peduli apa yang orang lain sepertinya katakan saat dia mempertahankan ekspresi tenang. Ketika Jack melihat ke atas, pria itu hanya mengangguk pada Jack tanpa berkata-kata. Jack menghela napas, sedikit bersyukur. Meskipun pria berjubah hijau itu tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu, Jack tahu apa yang dia rasakan. Dia ingin melawan. Dia tidak ingin didorong oleh murid-murid dari klan kelas atas lagi. Dia menyedihkan karena tidak memiliki status atau latar belakang apapun, tetapi dia menolak untuk menyerah. Dia mempertaruhkan kristal roh itu pada Jack sebagai cara untuk melawan nasib. Arne tertawa dingin. Pemandangan yang sangat lucu. Sepertinya kamu berniat melawan paviliun rusa sampai akhir. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Sebaiknya kamu mengingat ini. Lebih berhati-hati di masa depan.
Jika kamu tidak hati-hati, kami akan membelahmu. Bahkan jika dunia berputar memiliki banyak batasan, ada banyak tempat tanpa batasan. Mulai sekarang, kamu harus siap mati kapan saja selama kamu hidup di dunia ini. Wajah pria berjubah hijau itu menjadi gelap saat ekspresi kemarahan melintas di matanya. Namun, dia menggigit kata-katanya kembali, tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Arne sebelum berjalan kembali ke tribun penonton. Melihat sosok pria itu, Rudy hanya bisa menghela nafas. Dia berbisik kepada Jack, aku bisa mengerti apa yang dia rasakan sekarang. Jika kamu tidak ada, aku mungkin akan berada dalam situasi yang sama. Aku bahkan mungkin tidak seberuntung dia. Saat menghadapi ketidakadilan, aku mungkin terima saja tanpa berpikir untuk melawan. Dia sebenarnya mau melawan. 1 jam berlalu dengan cepat, dan orang-orang yang mengambil bagian dalam taruhan semuanya telah memasang taruhan mereka. Selain pria berjubah hijau dan duo Jack, yang lain mempertaruhkan kristal roh mereka pada binatang buas. Meskipun peluang 1 lawan 2 tidak sebaik 1:7, semuanya yakin Jack akan kalah. Mampu menghasilkan uang masih sesuatu. Di atas panggung, 1000 binatang berbulu sudah menunggu. Bab 3054. The Thousand Feathered Beast tingginya sekitar 6 meter dan tampak seperti gunung mini. Jack berjalan ke atas panggung dengan mantap. Saat dia berjalan di atas panggung, penghalang di sekitar arena diaktifkan, memisahkan panggung dari dunia luar. Tidak peduli seberapa kuat serangan dari dalam, tidak ada yang akan menerobos dan mencapai tribun penonton. Saat Jack berdiri di tempat, Thousand Feathered Beast bergerak. Itu mengepakkan sayapnya yang besar, bergegas ke udara setelah memekik keras. Matanya yang tajam tetap tertuju padanya, bahkan di udara. Jack sedikit menyipitkan matanya saat dia mengeluarkan pedang abu-abunya dari biji mustard. Taruhan besi hitam mengharuskan dia untuk memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dan ini adalah yang pertama. Tangannya terus bergerak saat dia membentuk rune abu-abu setelah rune abu-abu. 100 pedang jiwa muncul dari rune itu. Dia mengulurkan tangan dan menyatukan mereka ke dalam pedangnya. Pedang abu-abu mulai bergetar dari energi di dalam saat Thousand Feathered Beast terus-menerus terbang di udara, menatap Jack. Itu mengeluarkan tangisan tajam lainnya, yang menyebabkan gendang telinganya berdenyut. Detik berikutnya, 1000 binatang berbulu menggerakkan sayapnya dan tiba-tiba menyerang. Itu mengeluarkan cahaya berwarna pelangi yang begitu hidup sehingga menyilaukan. Ia mengepakkan sayapnya, membentuk siklon mini karena kecepatannya. Kemudian mengeluarkan teriakan lagi saat bulu yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan tubuhnya, bergegas dengan cepat ke arah Jack. Bulu-bulu itu mungkin terlihat sangat indah, tetapi mereka memiliki niat membunuh yang bisa menembus jiwa siapapun. Itu adalah teknik kelahiran alami 1000 binatang berbulu, plume mematikan. Bulu 1000 binatang berbulu dipenuhi dengan esensinya. Apakah itu defensif atau ofensif, itu puluhan kali lebih kuat dari senjata biasa. Jack hanya mendengar angin bertiup saat bulu-bulu itu dengan cepat terbang ke arah Jack dengan kecepatan yang tidak terlihat. Dia mengangkat alis. Untungnya, dia tahu tentang Deadly Plume. Dia tahu bahwa kehebatan Deadly Plume berasal dari kecepatan dan kekuatannya. Dia dengan demikian mengaktifkan hukum ruang, menghilang dari tempatnya. Saat Jack menghilang, bulu berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tempat aslinya. Kecepatan dan jumlah bulu-bulu itu setidaknya menutupi 15 meter di sekitar tempat Jack berada. Dalam retret normal apapun, bahkan jika Jack tidak terluka parah, dia akan menderita beberapa cedera karena tidak dapat menghindari kecepatan dan kepadatan serangan. Jika dia terluka dari serangan pertama, pertempuran di masa depan akan terpengaruh. Jack punya rencana melawan itu dan dengan demikian menghindari serangan itu. Sementara itu, para penonton sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Mata mereka melebar, mengancam untuk keluar dari rongganya. Tuanku, burung ini sangat kuat. Serangannya sangat cepat. Itu sangat jauh dari Lucius. Biasanya, selama seorang prajurit ingin menghindari serangan dari jarak itu, mereka seharusnya bisa, tetapi serangan itu datang pada kecepatan yang mengejutkan. Jika bocah itu tidak memiliki sesuatu di lengan bajunya untuk berkedip, kebanyakan orang tidak akan bisa menghindarinya. Itu benar. Mungkinkah pria itu menggunakan sesuatu untuk memperkecil jarak? Saya merasa ruangnya terdistorsi. Mungkinkah dia menggunakan teknik spasial?
Apakah dia tahu teknik spasial? Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Apapun itu, burung ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Ini sangat cepat bahkan jika serangannya tidak sekuat itu, akan sulit untuk dihadapi. Itu benar. Orang ini sangat tidak beruntung untuk memilih binatang terkuat dari kelimanya. Burung ini tidak terlihat lebih lemah dari serigala yang diambil Leslie sebelumnya. Bab 3055. Stand penonton sudah diledakkan dalam diskusi karena pertukaran itu. Mereka belum pernah melihat binatang secepat itu sebelumnya. Bahkan jika mereka berdua sudah berada pada jarak yang aman, ada kemungkinan besar Jack tidak akan bisa menghindari serangan itu jika dia tidak menggunakan hukum ruang angkasa. Dia mungkin terluka, bahkan, mempengaruhi hasil akhir. Melihat pertukaran itu, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka bisa lolos tanpa cedera jika mereka berada di atas panggung. Arne tertawa dingin ketika dia berkata, karma selalu menemukan cara untuk menghukum mereka yang pantas mendapatkannya. Orang ini telah melakukan begitu banyak hal jahat, jadi itu sebabnya dia dihukum. Dia memilih yang terkuat dari binatang buas, dan dia menang. Dia bahkan tidak bisa memenangkan pertandingan pertama. Dia mungkin akan dihancurkan oleh bulu-bulu pelangi pada burung itu dalam sekejap. Saat dia mengatakan itu, murid-murid lain dari paviliun rusa di belakangnya mulai tertawa. Selama Jack mengalami kemalangan, mereka akan gembira. Arne, di sisi lain, tampak seperti dia telah memenangkan lotre. Rudy sebenarnya tidak terlalu jauh dari Arne, jadi Arne sengaja meninggikan suaranya untuk memastikan Rudy mendengar semuanya. Rudy, tidak tahan lagi, menoleh ke Arne dengan tatapan dingin dan berkata dengan keras, kamu benar, karma selalu menyerang balik. Binatang yang dipilih Leslie bahkan lebih kuat dari burung ini. Dia mati dengan kematian yang mengerikan, dan itu buktikan saja apa yang kamu katakan itu benar. Saat Rudy mengatakan itu, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Rudy benar-benar menyengat, menggunakan kata-kata Arne sendiri untuk melawannya. Wajah Arne menjadi gelap saat dirinya yang sombong goyah dalam sekejap. Dia mengertakkan gigi saat dia menatap Rudy, tampak seperti dia ingin mencabik-cabiknya. Bibir Arne berkedut saat dia meninggikan suaranya. Kau bajingan kotor. Kau sama jahatnya dengan Lucius. Tunggu saja. Begitu aku mendapat kesempatan, aku akan meminta kalian berdua memohon belas kasihan. Menghadapi ancaman seperti ini, hati Rudy masih akan sedikit bergetar, tetapi dia sudah terbiasa dan bahkan mulai merasa kebal. Dia bahkan tidak repot-repot mengangkat alis sebelum dia tertawa dingin. Jika kamu memiliki keterampilan, maka datanglah. Berhenti membual sebelum kamu benar-benar melakukan sesuatu. Pastikan kamu bukan orang yang memohon belas kasihan sebelum kamu mati. Keduanya saling menembak bola balik, menyebabkan suasana menjadi tegang dari menit ke menit. Para pejuang di sekitar mereka tahu bahwa mereka berdua tidak akan duduk jika bukan karena aturan kota 100 binatang. Mereka tidak akan bisa memaafkan diri mereka sendiri jika mereka tidak segera mulai berkelahi. Arne sudah sangat marah sehingga tangannya gemetar. Baiklah, kalau begitu, kamu hanya bajingan bodoh seperti Lucius. Aku bahkan tidak perlu beberapa hari untuk menunjukkan siapa yang akan menangis. Rudy mengangkat satu alisnya, memutuskan untuk pergi begitu saja. Tidak ada yang akan datang dari berdebat seperti itu. Keduanya hanya melontarkan kata-kata bola balik. Bahkan jika dia mengalahkan Arne dalam perang kata-kata, apa artinya? Bukannya dia bisa melakukan apa saja pada Arne pada saat itu. Yang dilakukannya hanyalah mendorong Arne sedikit ke belakang. Bab 3056. Perlahan, Rudy menyadari bahwa dia semakin mirip dengan Jack. Dia perlahan mengerti mengapa Jack selalu begitu tenang, dan mengapa tidak ada yang bisa memahaminya. Ayo, ayo, ayo. Bulu berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya dengan kejam menghantam permukaan panggung. Jack nyaris tidak berhasil menghindari mereka semua. Dia menatap 1000 binatang berbulu di langit, memperhatikan matanya yang tajam masih menatap lurus ke arahnya. Meskipun tidak menunjukkan emosi, niat membunuh intens yang datang darinya menyapu Jack seperti gelombang. Apakah dia hanya pandai menghindar? Sudah lama, tapi dia menghindar. Kenapa dia tidak melawan? Sudah menyerah bahkan melawan karena dia tahu dia akan kalah. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan anak ini? Apakah dia berpikir bahwa 1000 binatang berbulu akan menghabiskan semua energinya jika dia terus bersembunyi seperti itu?
Jika orang itu benar-benar berpikir seperti itu, lelucon apa yang akan terjadi? Binatang berbulu 1000 sama sekali bukanlah binatang yang sebenarnya. Energinya tidak ada habisnya berkat seluruh kota 100 binatang. Satu-satunya yang akan kehabisan energi adalah Lucius. Rudy mendengarkan semua itu dengan ekspresi wajah yang tenang. Dia mungkin ingin tahu mengapa Jack tidak menyerang, tetapi dia tetap tenang. Bagaimanapun, dia mempercayai Jack dan tahu ada alasan untuk semua yang dia lakukan. Namun, orang-orang di sekitar Rudy sama sekali tidak memiliki sikap tenang. Pria berkumis yang tadi berada di samping Jack menoleh ke arah Rudy dan berkata dengan rasa ingin tahu, kenapa dia tidak menyerang. Bukankah itu hanya akan merugikannya jika dia terus melakukan ini? Mungkinkah dia hanya mencoba menyeret masalah karena dia tahu dia akan kalah? Sebenarnya, dia telah mengatakannya dengan sangat samar. Yang ingin dia tanyakan adalah apakah Jack tahu bahwa dia akan mati, dan hanya berusaha untuk tetap hidup selama mungkin. Tidak peduli seberapa bodohnya Rudy, dia mengerti arti di balik kata-kata itu. Dia kemudian berbalik untuk melihat pria itu dan menjawab dengan dingin, kami tidak punya alasan untuk berspekulasi sebelum hasilnya keluar. Teruslah menonton. Bibir pria itu berkedut, menelan kembali kata-kata yang akan dia katakan. Setelah menghindari serangan lain, Jack menatap binatang itu lagi. Itu terbang lagi, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia baru saja menghindari serangan, tetapi dia juga telah mengamati pergerakan binatang itu. Dia masih memiliki pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dia berhenti saat dia meraih pedangnya dengan kedua tangan, menebas binatang itu. Menghancurkan Void berubah menjadi tebasan hitam yang terbang tepat ke arah Thousand Feathered Beast. Pada saat itu, kerumunan meledak menjadi gumaman dan terengah-engah. Dia menyerang. Dia akhirnya menyerang. Aku benar-benar tidak ingin melihat orang itu sekarat karena kelelahan bahkan sebelum dia meluncurkan satu serangan pun. Ceritakan padaku. Itu akan membuat pertempuran menjadi terlalu membosankan. Hanya monster yang menyerang, sementara pria itu menghindar. Itu sama sekali tidak menarik. Garis miring abu-abu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan 1000 binatang berbulu. Menghadapi serangan Jack, tidak mungkin binatang itu tidak bergerak. Itu merentangkan sayapnya saat melesat ke langit. Tebasan itu melesat melewati cakar 1000 binatang berbulu, tidak mengenainya sama sekali. Semua orang mendengar ledakan saat tebasan menghantam penghalang. Bab 3057. Itu adalah penghalang yang dibuat khusus untuk memotong panggung dan dunia luar, melindungi tribun penonton agar tidak terpengaruh. Ketika tebasan mengenai penghalang, itu menyebabkan riak kecil sebelum diserap. Jack menghela nafas saat dia mengerutkan kening tak berdaya. Thousand Feathered Beast tidak hanya menyerang dengan sangat cepat, tetapi kecepatan pergerakannya juga tidak bisa diremehkan. Sebelumnya, Thousand Feathered Beast memiliki kesempatan untuk menjauh sebelum dia menyerang, tetapi dia menunggu sampai Destroying the Void datang sebelum dia melarikan diri. Apakah itu mencoba memamerkan kecepatannya? Binatang itu terbuat dari energi, tidak mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Pikiran-pikiran itu melayang di benak Jack sebelum dia membuangnya. Bukan waktunya untuk memikirkan semua itu ketika para penonton melihat apa yang terjadi, mereka tidak bisa berhenti berbicara. Bahkan Arne mengeluh, cepat sekali. Lucius benar-benar tidak beruntung, karena burung itu gesit. Serangannya tidak bisa mencapainya dengan seberapa cepat ia bergerak. Bahkan jika Lucius memiliki cara untuk berlari, energi sejatinya akan habis pada waktunya. Dia pasti akan mati, dikirim seperti sepotong daging di atas talenan. Seorang murid paviliun rusa dengan cepat berkata, kamu benar, Arne. Anak ini sudah menjadi daging di talenan menunggu untuk dipotong setengah oleh burung itu. Dia beruntung, meskipun, jika dia jatuh di tangan kita, kita tidak akan telah melepaskannya dengan begitu mudah. Arne mengerutkan bibirnya saat ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Kau benar, jika Lucius berakhir di tangan kita, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk dan berharap dia mati. Membiarkannya mati seperti ini adalah takdir yang terlalu baik untuknya. Setelah mengatakan itu, Arne mengepalkan tinjunya saat dia melihat sosok Jack dengan kebencian yang berbisa. Jack menyipitkan matanya sedikit di atas panggung. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan lagi saat dia menatap tepat ke 1000 binatang berbulu. Tangan kanannya mulai membentuk lebih banyak segel.
Energi yang cukup mengalir ke pedang abu-abu saat dia mengaktifkan hukum ruang angkasa, menarik jarak yang aman dari binatang itu lagi. Kali ini, dia berencana meluncurkan serangan jarak jauh. Sebenarnya, Jack tidak terburu-buru untuk mengakhiri pertarungan. Meskipun dia mengalami cukup banyak baru-baru ini, dia merasa kurang berpengalaman dibandingkan dengan yang lain. Dia tidak ingin perkelahian yang berada dalam kendalinya berakhir terlalu dini. Dia mengepalkan pedangnya saat dia menghadapi Thousand Feathered Beast lagi. Dia mengeluarkan tebasan, kali ini hanya seukuran kepalan tangan. Tiba-tiba, itu benar-benar melebar di udara, berubah menjadi tebasan besar yang lebarnya 9 meter. Sebelumnya, Thousand Feathered Beast menghindari serangan Jack karena skala serangannya terlalu kecil. Thousand Feathered Beast telah menghindari serangan itu begitu cepat, jadi Jack memutuskan untuk meluncurkan serangan besar kali ini. Dia ingin melihat apakah binatang itu bisa menghindarinya. Ketika tebasan itu menjadi besar, 1000 binatang berbulu segera merasakan bahaya. Itu mengepakkan sayapnya saat terbang ke atas. Karena Jack telah meluncurkan serangan horizontal, serangan itu hanya meluas secara horizontal, namun binatang itu terbang ke atas. Serangan Jack menghantam penghalang lagi. Setelah menyebabkan beberapa riak, tidak ada lagi yang terjadi. Kerumunan terdiam sesaat setelah menyaksikan itu sebelum mereka meletus lagi. Bab 3058. Pasti ada yang salah dengan orang ini. Apakah dia tidak tahu apa yang dilakukan dengan memperluas jangkauan serangan? Setiap teknik memiliki keterbatasannya sendiri. Kecuali itu adalah serangan area besar, memperluas area serangan berarti mengurangi kekuatan teknik. Itu benar. Jika kekuatan serangannya 10, serangan itu mungkin hanya tersisa 5 setelah apa yang dia lakukan. Dia seorang prajurit pengembara, jadi seberapa kuat tekniknya? Jika serangannya sudah mencapai puncaknya, itu mungkin bisa melukai burung itu. Setelah dia memperluas serangannya, serangannya hanya tersisa dengan kekuatan 5. Bahkan jika itu merusak burung, burung itu hanya akan kalah, beberapa bulu paling banyak. Arne mulai terkekeh. Kali ini, dia tidak sengaja tertawa berlebihan tetapi benar-benar menertawakan kebodohan Jack. Semua orang tahu bahwa teknik yang digunakan Jack tidak seharusnya menjadi serangan area yang luas. Dia hanya akan mengurangi kerusakan yang akan ditimbulkannya dengan memperluasnya, yang benar-benar bodoh. Siapapun dengan sedikit kecerdasan tidak akan pernah melakukannya. Arne tertawa dan berkata, saya mulai curiga bahwa orang ini hanya mencoba menghibur saya ketika dia memulai taruhan besi hitam. Sejak dia naik ke atas panggung, semua yang dia lakukan hanya membuat saya tertawa, menghindari serangan. Setelah itu, dia membalas dengan tidak sabar. Serangannya tidak cukup cepat, tapi alih-alih mengubah cara menyerangnya, dia memutuskan untuk memperluas jangkauan serangannya. Apakah dia pikir dia menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas yang akan sangat membantu? Melukai burung itu bahkan jika dia memperluas areanya. Murid lainnya tertawa. Dia akan sangat beruntung memiliki akses ke teknik peringkat bumi yang lebih rendah, apalagi dewa tertinggi peringkat 1. Saya pikir dia mungkin hanya pandai melarikan diri. Tidak heran dia begitu sombong. Dia mungkin berpikir bahwa dia akan melarikan diri, bisa lari dari kita semua. Arne mendengus. Tolong. Bahkan jika dia bisa lari, itu tidak berarti kita tidak memiliki siapapun di sini yang berspesialisasi dalam kecepatan. Selama kita mau, kita akan menangkapnya. Tapi semuanya sudah terlambat, karena orang ini akan mati di sini. Tidak mungkin dia bisa bertahan. Wajah Rudy merah karena marah. Dia ingin berjalan ke arah Arne dan menamparnya tepat di wajahnya. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk menahan amarahnya. Bukannya dia tidak ingin menyinggung perasaan Arne, dia hanya tidak ingin melakukan hal yang sia-sia. Tidak ada yang akan terjadi tidak peduli berapa banyak mereka berdebat. Dia merenungkan pemikiran ini untuk menekan kemarahan yang meluap dalam dirinya, berusaha untuk tidak kehilangan ketenangannya. Berdebat dengan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Tepat ketika Rudy sedang menenangkan diri, Arne berkata lagi, ini adalah orang paling bodoh yang pernah saya lihat. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri dan sangat sombong. Lucius mungkin menyesali segalanya saat ini. Dia tidak pernah mengharapkan binatang buas yang dia pilih, untuk tidak hanya menjadi kuat tetapi juga sangat cepat. Dia tahu bahwa dia akan mati jika ini terus berlanjut. Itu sebabnya dia menyesali banyak hal. Dia terlalu sombong,
tidak dapat melihat keputusannya. Murid lainnya bergabung dalam kereta kebencian. Saya tidak berpikir dia sombong, tapi dia hanya sangat keras kepala. Dia bersikeras pamer sampai akhir. Kita sudah tahu apa yang menantinya, dia akan memiliki ribuan bulu yang menembusnya. Dia akan mati dengan mengerikan. Dia sangat percaya diri, tidak mungkin dia bisa menerima hasilnya, ejek Arne. Rudy tidak bisa lagi menahan diri setelah mendengar semua itu. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Arne. Sebelum hasilnya terungkap, bisakah kamu tutup mulutmu? Apakah kamu pikir kamu semua pintar? Di mataku, kamu yang berotak tercerai-berai. Bab 3059. Kau tidak tahu apa-apa tentang Lucius, jadi bagaimana kau begitu yakin dia akan kalah? Apa menurutmu semua orang akan terbakar sampai garing seperti Leslie? Setelah Rudy mengatakan itu, dia menatap Arne dengan dingin, menyebabkan wajah Arne menjadi ungu. Apa katamu? Rudy tersenyum dingin. Aku mengucapkan kata-kata manusia. Apakah kamu tidak mengerti? Bisakah kamu menutup mulutmu yang menyebalkan itu? Kamu mungkin merasa tidak apa-apa setelah kamu berbicara, tapi tolong perhatikan perasaan orang lain. Aku merasa ingin muntah saat kamu membukanya, mulutmu, apakah kamu tahu itu? Hal-hal yang kamu katakan terlalu bodoh. Saat Rudy mulai berbicara, dia tidak bisa menahan diri. Dia mengingat semua yang dikatakan Arne dan bahkan menjadi marah. Jika dia bisa, dia ingin membunuh Arne dengan kata-katanya. Arne berdiri dari tempat duduknya dengan marah saat ketegangan di antara mereka berdua langsung meningkat. Ketegangan itu begitu tebal sehingga bisa dipotong dengan pisau, dan perkelahian pasti akan terjadi jika tidak ada yang dilakukan. Para murid paviliun rusa buru-buru menarik kembali Arne ketika mereka melihat bahwa situasinya tidak bagus. Jika mereka mulai berkelahi, itu bukan lelucon. Itu akan membuat marah hukum kota 100 binatang. 100 Beast City tidak akan peduli dengan keahlian atau latar belakang seseorang. Selama seseorang melanggar aturan, mereka akan segera dihukum. Jika mereka disambar petir, mereka akan berakhir seperti Leslie. Tidak peduli seberapa enggan mereka harus berdiri dan meraih lengan Arne. Arne, tenanglah. Jangan mencoba berdebat dengan orang seperti itu. Jika kamu menyerang, maka semuanya sudah berakhir. Bahkan jika kamu adalah murid terpilih dari Paviliun Scarlet, kamu tidak akan bisa bertahan, hukum dunia berputar. Lagi pula, hukum di sini mengabaikan apapun. Jika dia mati, tidak ada barang berharga yang akan hilang, tetapi jika kamu diseret bersamanya, itu tidak akan sebanding dengan hidupmu. Kata-kata itu berhasil menenangkan Arne. Dia menghela nafas sambil melihat ke belakang. Kau benar, hidupku jauh lebih berharga daripada hidupnya. Setelah itu, Arne berteriak pada Rudy, jangan pernah berpikir untuk menyeretku ke bawah bersamamu, bocah. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Jika kamu ingin mati seburuk itu, larilah ke atas panggung dan mati bersama Lucius. Setelah mengatakan itu, Arne tertawa dingin, sepertinya dia tidak akan tertipu oleh trik apapun. Dia duduk kembali, tidak repot-repot menatap Rudy lagi. Bibir Rudy berkedut putus asa, yakin Arne tidak waras. Itu mungkin sesuatu yang Arne tidak akan pernah ubah sepanjang hidupnya juga. Karena dia memilih untuk diam, bagaimanapun, Rudy tidak bisa diganggu dengan hal lain dan kembali ke tempat duduknya. Jack tidak bisa mendengar apapun dari tribun penonton tidak peduli seberapa keras mereka. Pada saat itu, dia benar-benar menemukan 1000 binatang berbulu. Dia mengeluarkan senyum dingin sebelum dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Dia mengarahkan kakinya ke depan dan bergegas ke udara, menebas tepat ke 1000 binatang berbulu lagi. Dia menebas dari kiri bawah ke sudut kanan atas. Tebasan abu-abu berubah menjadi tebasan 9 meter besar sekali lagi. Kali ini, dia telah memperluas tekniknya seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa itu akan mengurangi kekuatan serangan. Bab 3060. Namun, Jack tidak peduli. Dia bahkan mengaktifkan hukum ruang di sekitar pedangnya, menyebabkan serangan asli hanya perlu menempuh setengah jarak. The Thousand Feathered Beast menjerit dan melesat ke udara seperti sebelumnya. Kali ini, sayangnya tidak secepat untuk menghindar saat sebagian kecil dari tebasan 9 meter menembus tubuh bagian bawahnya. Seluruh tubuh Thousand Feathered Beast menegang saat sayapnya terus bergetar. Itu tidak bisa berhenti menangis di udara. Seseorang berteriak di antara penonton, tebas.
Tebasan itu mengenai tubuh bagian bawah burung itu. Ada yang salah. Lihat, kenapa tidak ada luka di tubuh burung itu sama sekali. Itu jelas mengenai binatang itu, jadi kenapa tidak ada darah sama sekali? Itu benar. Aku merasa burung itu baru saja berteriak beberapa kali. Masih terbang ke atas. Jadi tidak terpengaruh sama sekali. The Thousand Feathered Beast memang mengepakkan sayapnya untuk tetap bertahan. Jack's Destroying the Void memang menembus tubuh bagian bawah Thousand Feathered Beast. Selain mengeluarkan teriakan kesakitan setelah dipukul, binatang itu tampaknya tidak memiliki reaksi lain sama sekali. Itu menyebabkan beberapa orang juga penasaran. Sepertinya pertahanan binatang itu terlalu kuat. Bahkan jika serangan Lucius berhasil menangkap binatang itu, pertahanan binatang itu adalah yang terbaik, jadi itu tidak menyebabkan kerusakan besar. Bahkan jika itu kuat, beberapa bulu seharusnya jatuh, tetapi burung ini bahkan tidak menjatuhkan satu bulu pun. Bukankah itu gila? Kamu benar, aku pikir itu sedikit tidak masuk akal juga. Mungkinkah kemampuan ofensif orang ini begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mematahkan beberapa bulu? Atau mungkin pertahanan binatang ini mempengaruhi setiap bagian dari tubuhnya. Diskusi di tribun penonton sangat intens karena semua orang bingung saat melihatnya. Serangan Jack sepertinya cukup kuat. Bahkan jika kekuatannya telah berkurang karena diperluas, pada akhirnya tetap mengenai binatang itu. Setidaknya harus meninggalkan sedikit bekas. Mereka terdiam pada kenyataan bahwa tidak ada satu bulu pun yang jatuh dari binatang itu. Selain beberapa teriakan kesakitan, sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Arne tertawa gila lagi. Lucu. Teknik macam apa yang digunakan anak ini? Apakah itu bahkan di peringkat bumi? Dia berlari sangat cepat, tapi aku tidak percaya serangannya begitu lemah. Dia bahkan tidak bisa mematahkan sehelai bulu pun. Murid-murid lain dari paviliun rusa bergabung. Arne benar. Mungkinkah orang ini menggunakan teknik level merah dasar? Kalau tidak, bagaimana bisa begitu lemah? Sangat lemah sehingga aku bahkan tidak tahan melihatnya. Jika itu lemah, mengapa dia begitu sombong sebelum pertandingannya? Dari mana dia mendapatkan keberaniannya? Bukankah kita sudah menyebutkannya sebelumnya? Anak ini mungkin berasal dari suatu tempat yang tidak penting. Dia mungkin berpikir bahwa keterampilannya yang sedikit dapat membawanya ke tingkat yang tinggi, bahwa tidak ada seorang pun di benua Hestia yang cocok untuknya. Dia hanya orang bodoh-bodoh yang tidak tahu seberapa luas dunia luar, dan itulah mengapa dia berani memulai taruhan besi hitam. Dia pikir dia bisa memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Murid-murid paviliun rusa baru saja dipenuhi dengan niat buruk pada saat itu. Mereka sangat senang, tanpa henti mengatakan bahwa Jack sama sekali tidak berguna. Dibandingkan dengan betapa bersemangatnya paviliun rusa, para penonton lainnya jauh lebih tenang. Saya pikir saya bisa melihat akhir dari semuanya, jadi tidak perlu bertarung lagi. Saya pikir dia mungkin benar-benar bisa memenangkan setidaknya 1 pertandingan sebelum mati di babak kedua. Saya tidak percaya dia tidak bisa, bahkan berhasil melewati yang pertama. Namun, aku merasa simpati pada prajurit pengembara berjubah hijau itu. Dia mendapatkan sedikit sebelumnya tetapi melemparkan 100.000 kristal roh sekaligus. Dia membuat kerugian yang sangat besar. Untungnya, aku mendengarkan saranmu dan tidak melakukannya, bertaruh pada Lucius. Kalau tidak, aku akan menangis sekarang. Bersambung.